Kali ini kita bahas bagaimana cara melakukan grounding untuk kesehatan dan kelapangan hati. Grounding untuk kesehatan dan kelapangan hati, kalau kita ibaratkan adalah seperti pada sistem kelistrikan di rumah Anda, di mana arus listrik yang berlebih sebagai akibat dari hubungan pendek, atau biasa disebut korsleting listrik. Ketika ini terjadi, seketika aliran listrik tersebut akan dialirkan ke tanah. Dalam artian bahwa sistem elektrikal di rumah Anda sudah dilengkapi dengan grounding. Ketika dialirkan ke tanah, maka kemungkinan terjadi kebakaran, kerusakan peralatan, atau hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisasi. Begitu juga pada tubuh manusia ini. Penelitian membuktikan bahwa semua indera peraba kita itu mengalirkan sinyal berupa impuls listrik dengan intensitas yang kecil menuju pusat syaraf otak. Jadi bagaimana otak merespon sebuah kejadian karena adanya impuls listrik yang terkirim ketika kita melihat, meraba, mendengar, merasakan sesuatu. Bisa dimengerti bukan? Nah, jadi sekarang paham kan kenapa kita harus melakukan grounding pada tubuh kita, yaitu untuk mengurangi stres, meringankan beban pikiran, bahkan akan membuat Anda merasa lebih tenang dan menjadi lebih sehat. Bisa juga menjadikan kita awet muda loh. Ketika Anda tenang, maka energi Anda akan bertambah, Anda menjadi lebih kreatif, Anda menjadi lebih fokus, semangat dan bahkan sebagai salah satu jalan agar uang selalu mengejar kita. Menarik bukan? Anda tidak perlu menjadi seorang master untuk memperoleh ketenangan ini. Dari semua golongan dan tingkatan umur bisa melakukannya, semudah Anda membalikkan telapak tangan, tetapi hasilnya tetap harus sesuai prosesnya. Seperti kata pepatah, sebuah proses tidak akan mengkhianati hasil. Baiklah. Sekarang kita mulai saja, karena saya rasa cukup prakata saya itu. Yang pertama. Tenangkan dan lemaskan tubuh Anda. Lakukanlah relaksasi seperti Anda melakukan peregangan setelah berolahraga. Angkat tangan Anda sembari menarik nafas panjang dan buang nafas pelan-pelan sambil menurunkan tangan Anda kembali. Lakukan sebanyak 3 kali minimal sampai Anda merasa benar-benar rileks. Proses ini bisa dilakukan sambil memejamkan mata ataupun tidak. Yang kedua. Berdiri dan berjalan tanpa alas kaki. Cari lokasi halaman atau tempat terbuka yang bertanah, kalau bisa dipenuhi rumput, akan lebih bagus lagi. Kemudian sentuhkan kaki Anda ke atas rumput tersebut dan rasakan dinginnya embun pagi yang menempel di rumput tersebut pada kedua telapak kaki Anda. Lalu berjalanlah selangkah demi selangkah, di mana saat kaki menyentuh rumput, rasakan kenikmatan itu. Proses ini akan melatih otak Anda untuk merespon efek sentuhan telapak kaki dengan rumput. Respon tersebut akan dicatat otak dalam kondisi saat ini. Rasakan nikmatnya sentuhan mengalir dari telapak kaki melewati betis dan paha Anda. Ulangi proses ini setiap pagi hari atau sore hari. Sampai Anda terbiasa merasakan aliran energi dari telapak kaki Anda melewati syaraf di kaki Anda. Ketika Anda sudah terlatih dan terbiasa, maka otak Anda pun akan terlatih merespon keindahan dan kenikmatan secara alami, kondisi di sekitar Anda, dan ini akan melatih fokus otak terhadap sebuah kejadian. Yang ketiga. Berdiri atur nafas dengan mata tertutup. Sekarang mencoba melatih pernafasan ringan. Tarik nafas dalam lewat hidung. Tahan 3 detik dan buang pelan-pelan lewat hidung sambil mata terpejam. Lakukan beberapa kali dengan tenang sambil perhatikan pikiran-pikiran Anda yang muncul ketika nafas itu dilakukan. Untuk pemula, biasanya pikiran yang muncul mengenai pikiran negatif daripada pikiran positif. Contohnya seperti rasa kurang, rasa tidak percaya diri, sering dikhianati, sering dilukai dan merasa tidak mampu, sering dimarahi, dianaktirikan, kepikiran deadline pekerjaan, dan pikiran-pikiran buruk lainnya. Tenang, hal itu sangatlah manusiawi, karena tujuan kita memang mau membuang pikiran-pikiran itu semua. Tetap lakukan nafas tadi walaupun Anda merasa, pikiran negatif tadi tetap terbayang ketika nafas Anda lakukan. Kondisi ini terus dilakukan agar Anda benar-benar menyadari dan merasakan jika pikiran itu ada, dan itu salah satu sumber masalahnya. Langkah selanjutnya adalah, saat Anda membuang nafas pelan lewat hidung, arahkan pikiran buruk tadi, dengan pikiran Anda seirama buangan nafas menyusuri leher, badan, kaki dan akhirnya menuju telapak kaki ke arah tanah yang Anda injak. Hal ini memang kelihatan agak teoritis sampai Anda mempraktekannya, maka saat itu juga, Anda akan merasakan sensasi aliran pikiran negatif mengalir ke tanah. Anda tidak harus bisa melakukan saat itu juga, dalam sehari.
Karena setiap orang berbeda adaptasinya. Misal hari ini, Anda belum bisa melakukannya dan tidak berhasil merasakan sensasinya. Maka bisa Anda ulangi lagi besok pagi atau di sore hari. Jangan paksakan Anda harus bisa sekarang. Tapi yakinlah. Yang keempat. Berterima kasihlah pada diri Anda sendiri. Setiap manusia perlu dihargai. Setiap hari kita bekerja, berdagang dan beraktivitas akan puas jika dihargai. Merasa dihargai tidak harus orang lain yang menghargai kita. Tetapi kita bisa mulai melatih menghargai diri Anda sendiri, karena ketika kita bisa merasakan syukur dan berterima kasih, maka secara otomatis lingkungan sekitar akan menghargai kita, semesta akan mendukung kita. Jangan khawatir. Jadi, mengapa kita harus mencari penghargaan dari orang lain, kalau kita sendiri bisa membahagiakan diri kita masing-masing? Percayalah, manjur hasilnya. Anda akan bisa mulai menghargai diri sendiri ketika langkah ketiga, Anda sudah menguasainya. Melompat langsung belajar menghargai sendiri, tanpa menghilangkan pikiran negatif hasilnya akan sia-sia dan susah terjadi, tetapi, kalau mau dicoba, silahkan. Lakukanlah poin-poin di atas secara rutin, dan jangan memaksa harus bisa, karena bunga juga akan mekar pada waktunya. Alam semesta juga paham melakukan tugasnya setiap hari untuk umat manusia. Jadi, kenapa kita tidak merasakannya, dan mempercayainya bahwa Allah Azza wa Jalla tidak pernah menelantarkan umatnya? Cobalah, dalam waktu 1 bulan pasti kelihatan hasilnya. Semoga Anda semua sehat, bahagia, ingat selalu akan kesehatan dan keluarga Anda. Ikuti dan subscribe channel kami, karena kami berbeda dan bermanfaat untuk Anda. Anda tidak sendiri dan bersama kami. CTV.